Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati-Nya kita kembali dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Sebelum kita membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube maupun Facebook, dalam luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Segera kita memperhatikan Kolose pasal yang kedua ayat 8. Kita masih memperhatikan Kolose pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, di hari-hari ini kita harus semakin waspada terhadap sebuah ajaran. Jangan sampai ditawan atau terikat dengan ajaran yang bertentangan dan yang tidak menurut Kristus. Amin, saudaraku. Ajaran yang harus kita waspadai di sini secara khusus adalah filsafat kosong dan palsu. Ajaran yang harus kita waspadai di sini secara khusus adalah filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. 1 Timotius 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Pada akhirnya ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kalimat ada orang yang akan murtad artinya dengan sengaja melepaskan diri dari ajaran sehat, lalu mengikuti ajaran yang bertentangan dan yang tidak menurut Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Titus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ajaran turun-temurun atau silsilah itu bersifat Taurat. Ya. Ajaran turun-temurun atau ajaran silsilah itu bersifat Taurat. Maksudnya penuh dengan ajaran-ajaran dan perintah-perintah manusia. Amin, saudaraku. Ya, bersifat Taurat. Maksudnya penuh dengan ajaran-ajaran dan perintah-perintah manusia daging. Puji Tuhan. Jadi berarti sama dengan ibadah buatan tangan manusia. Kalau ibadah itu buatan tangan manusia, maka yang ada di dalamnya hanyalah aturan-aturan dan perintah-perintah yang berasal dari manusia, bukan aturan-aturan, perintah-perintah yang berasal dari surga, dari Allah. Amin, saudara. Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Saudaraku,
bebas dari roh-roh dunia oleh karena kematian Kristus, tetapi takluk kepada rupa-rupa peraturan. Misalnya, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sebetulnya ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia adalah kebutuhan lahiriah. Sebetulnya ajaran tadi yang bersifat lahiriah tadi itu hanyalah kebutuhan lahiriah bersifat sementara, berarti akan lenyap. Sebetulnya itu hanyalah tadi, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sebetulnya perkara di atas itu hanyalah strip pertama, kebutuhan lahiriah bersifat sementara, berarti akan lenyap. Amin, saudaraku. Strip yang kedua itu hanyalah perintah-perintah dan ajaran yang dibuat oleh manusia. Itu hanyalah perintah-perintah dan ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, penuh dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Puji Tuhan. Itulah ibadah buatan tangan manusia. Di dalamnya penuh dengan aturan-aturan dan perintah-perintah yang berasal dari manusia, bukan berasal dari surga, dari Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 29 ayat 31. Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perintah manusia yang dihafalkan. Mendekat, saudaraku, mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani, tetapi batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ini ibadah lahir. Inilah ibadah buatan tangan manusia atau ibadah lahiriah. Ibadah semacam ini hanyalah perintah manusia yang dihafalkan saja. Ibadah semacam ini hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi bisa karena biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan tangan, buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Ibadah lahiriah, walaupun nampaknya penuh hikmat, dijalankan penuh dengan nikmat, seperti merendahkan diri, bahkan menyiksa diri, sebetulnya tidak semuanya itu tidak ada gunanya. Semuanya itu tidak ada gunanya. Sebab ibadah semacam ini hanyalah memuaskan hidup duniawi, bukan memuaskan hati Tuhan. Jadi menjalankan ibadah lahiriah, ibadah Taurat, tidak ada gunanya sekalipun dijalankan, sekalipun nampaknya penuh hikmat,
dan dijalankan seperti merendahkan diri, bahkan menyiksa diri, tidak ada gunanya. Sebab ibadah semacam ini hanyalah memuaskan hidup duniawi, tidak memuaskan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita lanjut sampai kepada Kolose 3 ayat 1 sampai ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudaraku, kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka perlu diperhatikan. Satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan perkara lahiriah, bukan perkara-perkara yang sifatnya lahiriah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, suasana kebangkitan berarti berada di tengah-tengah ibadah. Kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus atau berada di tengah-tengah ibadah, carilah perkara yang di atas. Amin, saudaraku. Yaitu Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan perkara lahiriah. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab kenapa kita mencari perkara di atas dan memikirkan perkara di atas? Sebab kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Suasana kebangkitan berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Dulu kita ini adalah bangsa kafir. Bangsa kafir tidak mengenal Allah yang hidup. Bangsa kafir tidak mengenal Allah yang hidup. Sehingga tanpa sadar bangsa kafir ditarik kepada berhala-berhala. Nah, sekarang kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka kalau kita sudah dibangkitkan, atau kalau kita sudah diperkenankan untuk berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, maka yang harus kita perhatikan adalah carilah perkara di atas, perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau kita satu di dalam kematiannya, maka kita juga satu di dalam kebangkitannya. Berarti berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sampai kelak dipermuliakan. Kalau kita tidak menjadi lemah. Amin, saudaraku. Kalau kita satu di dalam kematiannya, tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Sampai pada akhirnya kelak kita juga turut dipermuliakan. Kalau kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Lebih rinci tentang ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. 1 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan ayat 5. 1 Timotius 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran.
Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu dan dengan cap mereka, ajaran nabi palsu dengan cap mereka, yaitu A. Melarang orang kawin, B. Melarang orang makan makanan yang dijadikan oleh Tuhan dan yang telah dikuduskan oleh firman Allah. Saudaraku, melarang orang kawin bertolak belakang dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Sirip yang kedua, melarang orang makan makanan yang dijadikan Tuhan dan telah dikuduskan oleh firman Allah, bertolak belakang dengan pengajaran salib. Amin, saudaraku. Melarang orang kawin bertolak belakang dengan pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel. Amin. Kemudian melarang orang makan makanan yang dijadikan Tuhan dan telah dikuduskan oleh firman Allah, bertolak belakang dengan pengajaran salib. Puji Tuhan. Ini harus kiranya dapat dipahami dan ini harus sungguh-sungguh dimengerti. Saya ulangi. Melarang orang kawin bertolak belakang dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Melarang orang makan makanan yang dijadikan Tuhan dan telah dikuduskan oleh firman Allah, bertolak belakang dengan pengajaran salib. Kiranya ini dipahami, dimengerti dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau menerima ajaran yang tidak sehat, filsafat kosong dan palsu, yaitu ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tidak ada artinya. Arah dari pelayanan ini tidak mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Sementara pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib arahnya jelas. Arahnya kepada Kristus sebagai kepala. Dia raja dan mempelai, dia surga. Ajaran lain, ajaran dari nabi-nabi palsu dengan menggunakan cap mereka, yaitu filsafat kosong dan palsu, yaitulah ajaran turun-temurun dan roh dunia, tidak jelas arahnya. Sehingga hamba-hamba Tuhan dengan ajaran turun-temurun, hamba-hamba Tuhan dengan ajaran yang tidak sehat, suka sekali main comot ayat. Dengan gampang sekali mencomot ayat sana, ayat sini. Mudah sekali mencomot ayat sana, ayat sini. Tarik ayat sana, tarik ayat sini. Tetapi bertolak belakang dengan pola kerajaan surga. Kalau istilahnya, kalau kita lihat istilahnya dulu dengan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, coba tunjukkan tabernakel. Pengajaran tabernakel diawali dari timur sampai pada akhirnya ke barat, sampai ke barat. Diawali dari timur sampai ke barat. Persis seperti terbitnya matahari, terbenamnya di ufuk barat. Amin, saudara. Demikian juga pola tabernakel. Dimulai dari pintu gerbang, berakhir sampai kepada ruangan maha suci, timur barat. Ini. Kalau ajaran yang tidak sehat, yaitu filsafat kosong dan palsu,
dengan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, itu bisa diputar balik. Misalnya, mesbah korban bakaran. Misalnya, mesbah korban bakaran bisa menjadi berada di sini, di posisi daripada mesbah korban bakaran bisa berubah. Atau 3 alat yang ada di dalam ruangan suci bisa berubah. Karena tidak sesuai dengan pola kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak beraturan. Sekiranya mungkin firman itu enak dan membangun, lalu disampaikan. Sekiranya tidak, karena sifatnya mengoreksi dosa, dia urungkan. Kalau pola tabernakel tidak, harus terus tersusun. Baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan terus disampaikan sesuai dengan pola kerajaan surga. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ibrani 9 ayat 20 sampai 21. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai selalu terkait dengan darah salib Kristus. Atau pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dasarnya adalah korban Kristus. Itulah pengajaran salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib adalah ajaran sehat, dan ajaran ini harus disampaikan untuk selalu diingat. Amin, saudaraku. Ajaran ini harus disampaikan untuk selalu diingat oleh sidang jemaat. Itulah pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada Timotius anak rohaninya, untuk selalu mengingatkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib, sebab itu adalah ajaran sehat. Puji Tuhan. Jangan mengajarkan ajaran lain. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Maka alangkah berbahagianya kehidupan kita di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, kita menikmati pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib. Karena arahnya jelas, tidak perlu diragukan. Step by step, tahap demi tahap. Demikianlah kerohanian kita dibawa oleh kuasa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dan pengajaran salib. Pengajaran tabernakel dalam terangnya mempelai terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama itu daerah pembenaran oleh darah salib. Daerah kedua itu kesucian. Daerah ketiga
kesempurnaan. Jadi jelas tahap demi tahap itu jelas. Jadi orang yang percaya kepada Yesus pertama-tama dia dibenarkan terlebih dahulu, sama dengan iman. Setelah dibenarkan oleh darah salib yang disebut juga kebenaran iman, tahap kedua adalah tahap pengudusan. Kalau kita tekun di situ, di dalam pengudusan itu, maka bagaikan saung yang begitu kuat akan melabuhkan kita sampai ke ruangan maha suci, kesempurnaan. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah kehidupan yang sudah menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Sejenak 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Syarat untuk selalu mengingatkan kedua ajaran tersebut, dalam kurung pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib tutup kurung. Amin saudaraku. Syarat untuk selalu mengingatkan kedua ajaran tersebut, pengajaran mempelai dalam kurung pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib tutup kurung. 1. Menjauhkan diri dari ajaran tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. 2. Melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Puji Tuhan. Itulah syarat untuk selalu mengingat kedua ajaran yang sehat. Kedua ajaran tersebut, kedua ajaran di atas tadi. Ya, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dan pengajaran salib. Menjauhkan diri dari ajaran tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Itulah yang disebut firman yang ditambahkan. Kemudian melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Puji Tuhan. Jangan malas-malas beribadah. Amin saudara. Sekarang kita lihat dulu satu persatu kedua hal ini tentang menjauhkan diri dari ajaran tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Alasan menjauhkan diri dari ajaran tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Judulnya mengenai ajaran sesat. Ayat 3 sampai ayat 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Di sini kita perhatikan, dilarang untuk mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya melarang orang-orang tertentu supaya jangan mengajarkan ajaran yang tidak sehat, yaitu dongeng nenek-nenek tua dan silsilah-silsilah atau ajaran turun-temurun yang tiada putus-putusnya. Ajaran ini hanya menghasilkan persoalan belaka, berarti tidak menyelesaikan masalah. Kalau berbeda kalau pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib disampaikan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, disampaikan kepada sidang jemaat, menyelesaikan dosa dan menyelesaikan persoalan nikah.
persoalan nikah di hari-hari terakhir ini sudah sangat pelik seperti benang kusut. Saudara perhatikan keadaan zaman di hari-hari terakhir ini yang menyebabkan persoalan di dalam hubungan nikah kita dengan Tuhan. Dan nikah jasmani itulah rumah tangga. Bukan saja ditimbulkan oleh uang, tetapi yang terutama adalah soal kenajisan. Dan kenajisan ini membuat kehidupan orang Kristen, kehidupan manusia menjadi seperti benang kusut. Tidak tahu lagi dari ujung pangkal untuk menyelesaikan persoalannya. Bagaimana mungkin firman yang ditambahkan, dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, atau filsafat kosong, silsilah-silsilah yang tidak putus-putusnya. Bagaimana mungkin berita firman yang semacam ini bisa menyelesaikan nikah yang rusak seperti benang kusut? Tidak mungkin dapat mengoreksi dosa yang disembunyikan. Dapat dipahami. Jadi tidak menyelesaikan persoalan, justru sebaliknya menambah persoalan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baiknya nikah kita diarahkan kepada salib, jangan diarahkan kepada yang lain-lain. Saya sedikit geli melihat anak-anak Tuhan kalau masih mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada hal-hal yang lahiriah tapi terkait dengan roh najis. Paham, saudaraku? Nonton TV tapi yang dicari yang najis-najis. Kalau berita najis langsung terkesima matanya. Kalau ada yang terkoreksi jangan lawan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Biasanya kalau kenajisannya belum selesai, pasti firman semacam ini dilawan. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Haleluya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2 demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus tidak berhenti menasihatkan, mengingatkan Timotius untuk senantiasa mengingatkan sidang jemaat dengan kedua ajaran di atas, yaitu pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dan serta pengajaran salib. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib harus disampaikan dengan baik dan benar, yang berkuasa menyucikan kita dari dosa, menyucikan kehidupan kita dari dosa, termasuk menyelesaikan nikah-nikah yang rusak dan hancur. Puji Tuhan. Kemudian baik atau tidak baik waktunya, artinya baik atau tidak baik waktunya, artinya tidak melihat situasi dan kondisi. Seperti Rasul Paulus, ia memiliki pendirian yang kuat. Dia tetap memberitakan salib Kristus terhadap orang Yahudi maupun Yunani. Sekalipun orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran
Sementara orang Yunani hanya sebatas menghendaki mencari hikmat saja. Hanya menghendaki hikmat. Tapi Rasul Paulus, dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Dia memiliki pendirian yang kuat dan tidak melihat situasi kondisi, baik atau tidak baik waktunya. Dia tetap menyampaikan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Dia selalu nasihatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk terus mengingatkan sidang jemaat dengan kedua pengajaran yang di atas tadi. Pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel, dan pengajaran salib. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi tidak melihat situasi, tidak melihat waktu. Dapat dipahami seperti itu. Puji Tuhan. Ada kalanya hamba-hamba Tuhan ketakutan menyampaikan pengajaran salib dan pengajaran mempelai, sehingga seringkali melihat situasi, melihat waktu tepat atau tidak. Puji Tuhan. Kita tetapi dengan apa yang sudah kita terima malam ini, kita tidak bisa, pikiran dan hati kita tidak bisa dikacau balaukan oleh setan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ibrani 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah atau tabernakel. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta menerima pengajaran salib adalah gambaran. Ibadah semacam ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi kalau di tengah-tengah ibadah ini diajarkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib, maka ibadah ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 2 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah keadaan Sion. Itulah keadaan mempelai. Tegak berdiri di hulu gunung-gunung, kemudian menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Itulah keadaan Sion. Itulah keadaan mempelai wanita Tuhan. Amin, saudara. Sebab kenapa keadaan Sion berdiri tegak di hulu gunung-gunung, berdiri tegak di atas, menjulang tinggi di atas bukit-bukit? Sebab satu, dari Sion keluar pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Sebab dari Sion keluar pengajaran. Strip yang kedua, firman Tuhan dari Yerusalem. Saudaraku, dari Sion keluar pengajaran, dari Sion keluar pengajaran, dari Sion.
Dari Sion keluar pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Strip yang kedua, firman Tuhan dari Yerusalem sama dengan pengajaran salib. Amin, saudaraku. Dari Sion keluar pengajaran. Inilah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Kemudian firman Tuhan dari Yerusalem sama dengan pengajaran salib. Di tengah-tengah ibadah, di saat kita berada di tengah keramaian kota atau di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, memang kita harus memikul salib. Amin, saudaraku. Sedangkan dari Sion keluar pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Firman Tuhan dari Yerusalem, itulah pengajaran salib. Jadi pengajaran mempelai dan pengajaran salib itu harus disampaikan untuk mengingatkan sidang jemaat. Baik atau tidak baik waktunya, tadi di dalam suratan tabisan Timotius, beritakanlah firman dengan kesabaran dan pengajaran. Sama. Jadi pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib harus disampaikan untuk selalu mengingatkan sidang jemaat. Tidak boleh keluar dari sana. Maka ibadah di bumi menjadi akhirnya ibadah di bumi gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama ibadah di bumi sama seperti ibadah di surga. Ibadah di bumi pantulan dari ibadah di surga. Kalau pengajaran mempelai dan pengajaran salib disampaikan untuk mengingatkan sidang jemaat. Itu tadi saya katakan, kalau mengajarkan ajaran yang tidak sehat, tidak sesuai dengan pola tabernakel. Kepalanya di mana, kakinya di mana, tidak jelas, berputar-putar. Dan masalah tidak keluar dari masalah, menjadi lingkaran setan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kemudian tujuan menyampaikan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel serta pengajaran salib. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Haleluya. Saudaraku, akan datang waktunya. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Berarti menolak pengajaran mempelai dan pengajaran salib. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya saja, mencari hamba Tuhan sesuai dengan selera hati. Tujuannya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ajaran tidak sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ajaran yang tidak sehat tadi. Amin, saudaraku. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil ini, Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan. Saudaraku,
untuk menerima pengajaran mempelai serta pengajaran salib dibutuhkan satu, penguasaan diri, dua, sabar dalam hal menderita. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sekarang tentang melatih diri beribadah. Syarat melatih diri beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Melatih diri beribadah sebab latihan badani terbatas gunanya. Melatih diri beribadah sebab latihan badani terbatas gunanya. Saudaraku, kalau seseorang mengolah atau melatih, mengolah raganya, mengolah tubuhnya, berarti pemupukan terhadap daging. Sama dengan pemupukan terhadap daging. Tetapi kalau kita melatih diri beribadah, itu pemupukan terhadap perkara-perkara yang rohani. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kalau kita mengolah tubuh, melatih diri, berarti pemupukan terhadap daging. Sehingga menjadi sehat, seseorang menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi kuat. Katakan hebat. Tetapi masih terbatas gunanya. Belum tentu berguna untuk kerajaan surga. Tetapi kalau kita melatih diri beribadah, itu pemupukan terhadap perkara-perkara yang rohani, perkara di atas, perkara di surga. Puji Tuhan. Amin, saudara. Baik, Wahyu 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi yang diukur di sini adalah mereka yang beribadah di dalamnya. Beribadah sama dengan hidup di dalam penyembahan yang benar, sama dengan penyembahan yang benar, atau mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, sebagaimana di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Berarti ada ibadah yang tidak sejati. Dapat dipahami, saudaraku? Coba kita langsung baca Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudaraku. Itu ibadah yang sejati. Kalau hidup sudah sampai kepada penyembahan, menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah penyembahan yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Tadi melatih diri, melatih daging, mengolah daging, pemupukan, mengolah tubuh, pemupukan kepada daging, pemupukan kepada yang lahiriah. Tetapi melatih diri ibadah, pemupukan kepada yang rohani. Puncak rohani adalah penyembahan. Itulah sebabnya disebut penyembahan itu ibadah yang sejati. Kalau ibadah belum sampai kepada penyembahan, belum, itu bukan ibadah sejati.
Banyak orang ibadah dengan asal-asal. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi beribadah terkait dengan dua hal lainnya, yaitu satu bait suci Allah, dua mezbah. Satu bait suci Allah, dua mezbah. Bait suci Allah itu menunjuk sama dengan hidup suci, hidup di dalam kesucian. Tuhan menuntut, Allah menuntut kita untuk hidup suci sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Amin saudaraku. Mezbah sama dengan tempat korban dipersembahkan. Mezbah sama dengan tempat korban dipersembahkan, menunjuk kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk masa yang akan datang. Masa sekarang dipelihara, dibela, dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dicukupkan segala sesuatu. Amin saudaraku. Masa yang akan datang, bahagia bersama dengan Kristus di dalam kerajaan kekal. Itu janji dari ibadah. Amin saudaraku. Saya merindu supaya kehidupan kita ini juga sudah menjadi ibadah. Jadi bukan lagi dalam bentuk ibadah yang rutinitas, yang selalu kita tekuni, tetapi saya rindu supaya hidup ini, dalam seluruh hidup ini, dalam seluruh raga ini, sudah menjadi ibadah. Sehingga dalam setiap gerak-gerik kita semua menjadi ibadah. Itulah ibadah sejati. Sudah memuncak sampai kepada penyembahan. Kalau sudah menjadi penyembahan, berarti seluruh hidup ini, seluruh raga ini sudah menjadi penyembahan. Amin saudaraku. Itulah hidup yang sejati, tidak akan binasa. Janjinya untuk sekarang, dipelihara, dilindungi, dibela, dan diberkati, dicukupkan soal makan, minum, dan pakaian. Masa yang akan datang, bahagia bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Sebab itu saya ulangi, saya tandaskan, kiranya hidup kita sudah menjadi hidup yang sejati. Berarti hidup ini sudah menjadi penyembahan. Dalam semua gerakan sudah menjadi penyembahan. Dalam setiap perkataan sudah menjadi penyembahan. Dalam setiap pemikiran sudah penyembahan. Di dalam hati terbersit sesuatu sudah menjadi penyembahan. Segala sesuatu yang berkaitan dalam hidup sudah menjadi penyembahan. Datang ke gereja, duduk saja sudah membawa suasana penyembahan. Terasa sekali, bagaikan dupa berbau harum naik di hadirat Tuhan. Satu kata saja sudah menjadi penyembahan. Karena hidup sejati, ibadah sejati sudah menjadi penyembahan. Gerakan satu kali saja sudah menjadi penyembahan. Dapat dipahami saudara. Hidup sejati, ibadah sejati, berarti kekal. Ayo, mari perhatikan firman susu. Saya merindu
segala sesuatu yang terkait dengan hidup kita ini sudah menjadi penyembahan. Ya, amin saudaraku. Saat memasuki ruangan ibadah, duduk saja sudah menjadi penyembahan. Mengucapkan satu kata saja sudah menjadi penyembahan. Berbau harum, menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Itu doa dan kerinduan saya. Terlebih-lebih kerinduan daripada Bapa di surga. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Malam ini firman Tuhan agak banyak. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Ibadah disertai rasa cukup dan rasa syukur memberi keuntungan besar. Tapi berbanding terbalik dengan orang yang tidak ada rasa cukup dan rasa syukur, selalu kurang. Bagaikan dunia orang mati. Tapi kurang, tidak ada rasa cukup, kurang, tidak ada ucapan syukur. Itu bagaikan orang yang berada di dalam dunia orang mati. Itu dunia orang mati, kurang. Tapi kalau ibadah itu disertai rasa cukup, sedikit berkat, cukup, disertai rasa syukur, saudaraku, akan memberi keuntungan besar. Tapi kalau kurang, tidak ada keuntungan. Ibadah semacam ini ibadah yang tidak ada artinya, tidak mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun apalagi untuk masa yang akan datang. Jangan sampai nanti hanya karena gaji kecil lalu lari dari pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, lari dari pengajaran salib. Tidak memberi keuntungan seperti itu. Di bumi tidak untung, apalagi dalam kerajaan surga tidak ada kesempatan mengalami kebahagiaan di dalamnya. Sebab itu kita harus sadar sesadar-sadarnya, seperti sesadar-sadarnya Ayub datang ke dunia tidak membawa apa-apa dan kembali kepada Tuhan sang kali juga tidak membawa apa-apa. Itu harus kita sadari itu. Jadi rasa cukup itu memberi keuntungan. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan. Tapi harus sadar. Seperti sadar-sadarnya Ayub. Dia berkata, aku datang dengan telanjang dan kembali kepada Tuhan dengan tidak bawa apa-apa. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Inilah ibadah sejati. Segala sesuatu yang terkait dalam hidup semuanya sudah menjadi penyembahan yang berbau harum, menyukakan hati Tuhan. Ya, amin saudaraku. Ayo kita tersungkur di kaki salib malam ini. Tuhan, berdoa, Tuhan, hidupku ini biarlah kiranya bagaikan segala sesuatu menjadi penyembahan yang berbau harum. Puji Tuhan. Itu yang diukur oleh Tuhan. Itu yang diukur oleh Tuhan. Itulah ibadah sejati, penyembahan.
kekal, sejati kekal, tidak sementara. Ajaran yang tidak sehat sementara saja, justru menimbulkan banyak persoalan. Masalah tidak selesai. Malam ini kita bersyukur, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua penyembahan. Biar keriting, tidak keriting lurus atau merah atau apa, kalau memang itu aslinya, biarlah kiranya itu penyembahan sampai ke ujung kaki. Biarlah itu menjadi penyembahan. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan tunggu. Jangan belak-belit kalau berbicara. Kalau berbicara harus jadi penyembahan. Engkau puasa, kalau memang enggak puasa, enggak. Bicara seadanya, supaya jadi penyembahan. Tuhan Yesus berkati kita semua.